Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Usul Aziza, NIM 6301 02000079 dari kelas 3C Perbankan Syariah. Nomor 1, apa yang saudara ketahui tentang hedging, kemudian bagaimana perlakuan hedging pada aset tetap dan aset lancar, jelaskan. Menurut saya, hedging adalah sejenis instrumen investasi derivatif yang dilakukan dalam rangka lindungi nilai terhadap risiko yang mungkin muncul akibat perubahan harga di pasar. Lalu bagaimana perlakuan hedging kepada aset tetap dan aset lancar? Hedging atau lindungi nilai dilakukan dengan mengambil strategi mengimbangi atau melakukan strategi yang berlawanan dengan kondisi yang sedang terjadi. Pada aset lancar dimiliki kurang dari 1 tahun dengan harus didanai dengan sumber pendanaan jangka pendek. Lalu pada aset tetap dimiliki lebih dari 1 tahun dengan harus didanai sumber pendanaan jangka panjang dan spontan. Nomor 2, investasi mana yang lebih aman? Kemudian jelaskan kenapa memilih investasi tersebut. Yang pertama ada obligasi, saham, reksadana, deposito, dan emas. Kenapa memilih saham? Karena harganya cukup terjangkau, terus juga investasi saham mudah dilakukan, transaksinya juga gampang, dan bersifat fleksibel. Kenapa memilih emas? Karena resiko yang kecil, mudah dicairkan, bebas pajak, dan tahan terhadap inflasi. Jadi meski nilai mata uang suatu negara meningkat atau menurun, emas memiliki nilai yang stabil. Nomor 3, sebutkan dan jelaskan jenis biaya modal. Jadi biaya modal itu ada 2. Yang pertama ada individual, yang kedua ada keseluruhan. Biaya modal secara individu itu biaya modal terdiri dari biaya modal utang perniagaan, biaya modal dari utang jangka pendek, biaya modal dari utang wesel, biaya modal dari obligasi, biaya modal laba ditahan, dan biaya modal dari penggunaan saham preferen. Kalau yang kedua kan biaya modal secara keseluruhan. Jika perusahaan menggunakan beberapa sumber modal, maka biaya modal yang dihitung adalah biaya modal rata-rata tertimbang dari seluruh modal yang digunakan atau bisa disebut dengan WACC. Lanjut nomor 4. Di situasi pandemi COVID-19, banyak investasi terkena dampaknya sehingga terjadi penurunan ke level rendah, maka akan berdampak pada perekonomian negara. Menurut saudara, bagaimana solusi yang bisa saudara berikan? Jelaskan. Yang tips-tipsnya itu yang pertama, tenang dan lihat perkembangan investasi. Jadi ketika rasa panik menyerang dan tidak bisa dikontrol dengan baik, maka seseorang bisa saja salah mengambil langkah yang justru membuat kesalahan baru. Ini tentunya kerugian yang datang bertubi-tubi. Tips yang kedua, jangan langsung cairkan dana. Jadi ketika nilai saham turun, ini hanya potensi adanya kerugian. Artinya investor belum benar-benar merugi. Saat dana dicairkan baru investor dikatakan merugi. Lanjut yang ketiga, itu kaji anggaran uang kembali. Jika saat ini nilai saham sedang turun karena pandemi COVID-19, maka ingatlah tujuan jangka panjang yang telah diputuskan sejak awal ketika investasi saham. Dengan begitu, apapun kondisi saham yang baik maupun yang buruk, kita akan bertahan dan tetap melanjutkan investasi saham. Hanya saja kita perlu melakukan pemantauan perkembangan saham secara berkala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.